Mata kuliah Hukum Pidana Modul 2 Kegiatan Belajar 2. Tujuan Hukum Pidana. Tujuan hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum, yaitu asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimasukkan dalam satu sistem. Penyelidikan secara demikian adalah dogmatis yuridis. Peninjauan bahan-bahan hukum pidana terutama dilakukan dari sudut pertanggungjawaban manusia tentang perbuatan yang dapat dihukum. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari seseorang maupun kelompok orang atau suatu organisasi. Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu kesimpulan dari seminar kriminolog ketiga 1976 di Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk social defense, yaitu untuk perlindungan masyarakat. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang, perorangan, individu, atau hak-hak asasi manusia dan masyarakat serta negara. Di Indonesia yang mengalami penjajahan oleh bangsa asing berkali-kali, setelah merdeka sudah seharusnya bila hukum pidana Indonesia, bukan hukum pidana di Indonesia, disusun dan dirumuskan sedemikian rupa agar semua kepentingan negara, masyarakat, dan individu sebagai warga negara dapat diayomi dalam keseimbangan yang serasi berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara serasi. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidana seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pangkal dan pemikiran sebagai berikut. 1. Ketuhanan teologis. Pidana adalah tuntutan keadilan dan kebenaran Tuhan. Tidak boleh ada pemidanaan karena dendam dan rasa pembalasan, melainkan karena petindak telah berdosa. Quia peccatum est. Hakim bertindak atas kekuasaan yang diberikan Tuhan kepadanya, sedang negara sebagai pembuat undang-undang. Penguasa adalah abdi Tuhan untuk melindungi yang baik dan menghukum yang jahat dengan pidana. Penganut ajaran ini Thomas van Aquino. Thomas Aquinas. 2. Falsafah which begeerte. Berdasarkan ajaran kedaulatan rakyat dari J.J. Rousseau, yang berarti ada persetujuan fiktif antara rakyat dengan negara, rakyat berdaulat dan menentukan bentuk pemerintahan. Kekuasaan negara adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat. Setiap warga negara menyerahkan sebagian dari hak asasinya dengan imbalan perlindungan kepentingan hukumnya dari negara. 3. Perlindungan hukum yuridis. Dasar pemidanaan adalah karena penerapan pidana merupakan alat untuk menjamin ketertiban hukum. Ajaran ini dipelopori oleh Bentham, Van Hamel, dan Simons. Dalam perspektif barat dan yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat, khususnya yang terkait dengan gagasan tentang asas legalitas. Sementara itu ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan di atas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah di samping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus secara implisit juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan. Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan kriminologi. Di dalam etiologi terdapat beberapa aliran atau mazhab sekolah tentang sebab-sebab kejahatan antara lain. 1. Aliran biologi kriminal, mazhab Italia. Penganjurnya adalah Dr. C. Lambroso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa. 2. Aliran sosiologi kriminal, mazhab Prancis. Penganjurnya Alas Lacassagne. Aliran ini menolak aliran di atas dan dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat. Ia akan berbuat jahat disebabkan susunan, corak, dan sifat masyarakat ketika penjahat itu hidup. 3. Aliran biososiologis. Penganjurnya adalah Evere. Aliran ini merupakan sintesis dari kedua aliran di atas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial. Persoalan ini menimbulkan bermacam-macam teori hukum pidana yang pada akhirnya teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu A. Teori mutlak atau absolut, pembalasan. Penganut teori ini antara lain adalah Immanuel Kant, Hegel, Herbert Stahl. Teori tertua atau klasik berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat, jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja, mutlak, dan untuk membalas perbuatan itu, pembalasan.
Pembalasan yang berupa pidana mutlak harus diberikan kepada pelaku tindak pidana tanpa mempersoalkan akibat dan masa depan terpidana, seperti pepatah, darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa, atau ok omok tan otan tan omtan. Bahasa apa itu? B. Teori relatif, teori tujuan, teori perbaikan. Teori ini berpendapat bahwa dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud atau tujuan hukuman. Artinya tujuan itu memberi manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum, allgemeine crime, maupun pencegahan khusus, special crime. Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat. Tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi di samping teori relatif ini masih dikenal lagi teori relatif modern, penganutnya Franz von Liszt, Van Hommel, de Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah negara, di mana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah atau norma. C. Teori gabungan 1 dan 2. Vereenigings teori. Menurut teori ini, pada dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, teori mutlak. Tetapi di samping itu, diakuinya dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini antaranya adalah binding. Penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan bagi hakim, penjahat maupun masyarakat. Harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan, dengan mempertimbangkan masa lalu seperti pembalasan, juga mempertimbangkan masa depan seperti tujuan. Maka teori ini ingin memperbaiki kelemahan pada dua teori sebelumnya. Dalam perspektif teori tentang aliran pemikiran hukum pidana tersebut, tiga konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana di atas sebenarnya termanifestasi dalam tiga aliran pokok yang pernah berkembang dalam hukum pidana. Tiga aliran pokok tersebut ialah A. Aliran klasik satu ya. Menurut aliran klasik, De Klassische School, De Klassische Richting, tujuan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Peletak dasarnya adalah Marquis van Beccaria yang menulis tentang De Delite et de Pene. Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum di pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis, dan di samping itu kekuasaan raja absolut dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim itu sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Prancis dengan kasus Jean Charles de Toulouse yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Anthony Calas karena anaknya itu ditemukan mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan, Calas tetap tidak mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksananya dengan guillotine. Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam keputusan pengadilan itu yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati diakibatkan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya, dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi masyarakat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenang-wenangan. Pengikut ajaran ini dia menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu, Kantar dan Century. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang individu yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan, etiologi kriminal, serta pidana yang bermanfaat baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri. Politik kriminal. Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran klasik memiliki ciri sebagai berikut. A. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya menurut aliran ini adalah perbuatan pelaku kejahatan. Dat artinya perbuatan.
Jadi yang terpenting adalah sepanjang fakta atau kenyataan ada orang yang telah berbuat tindak pidana melanggar aturan hukum pidana, maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diancamkan dalam ketentuan hukum dan tanpa melihat motivasi yang mendorong si pelaku berbuat pelanggaran. B. Timbulnya konsep daadstrafrecht. Sebenarnya secara teoritis adalah akibat dari pengaruh kuat paham indeterminisme, yaitu suatu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatan adalah otonom mandiri, dalam arti tidak terjadi karena pengaruh faktor-faktor lain di luar dirinya, melainkan murni dari pilihannya sendiri. Dalam konfigurasi pemikiran yang demikian, maka konsep bahwa perbuatan pidana, penjatuhan sanksi pidana menjadi logis adanya. C. Aliran ini dengan dikaitkan dengan salah satu konsep tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran klasik tersebut sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang pertama kali, yaitu melindungi kepentingan-kepentingan bersifat luas atau kemasyarakatan. Karena dalam aliran klasik ini, begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka demi untuk melindungi masyarakat, orang tersebut harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi, motivasi, atau latar belakang dirinya saat berbuat tindak pidana. 2. Aliran modern. Aliran modern, the modern school, the modern Richting, mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat. Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran modern atau daadstrafrecht ini memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. A. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan. Dader artinya pelaku. Jadi ketika terjadi suatu tindak pidana, maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus jatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dalam hal ini harus diselidiki, dibuktikan terlebih dahulu hal yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut. B. Timbulnya konsep daadstrafrecht di atas secara teoritis adalah akibat adanya pengaruh kuat dari paham determinisme, yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama sekali tidak otonom, artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal di luar dirinya. Dalam perkembangannya, determinisme ini pun kemudian sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi pidana yang cenderung bersifat punishment atau hukuman menjadi pengenakan tindakan yang lebih bersifat treatment atau pembinaan. C. Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep yang mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang kedua, yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan dari setiap individu warga negara. Hal ini terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek kondisional dalam diri pelaku. Tujuannya adalah agar individu pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut dapat tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami kesenangan penguasa. 3. Aliran neoklasik, neomodern, daadstrafrecht. Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran neoklasik, neomodern, daadstrafrecht memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. A. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang. Daader artinya perbuatan dan pelakunya. Jadi, suatu pemidanaan adalah haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela. Yang dalam hal ini ialah dengan cara dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya. B. Aliran ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga, yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan sekaligus juga kepentingan-kepentingan bersifat perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang terjadinya perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sementara itu, keharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan.
individu pelaku tindak pidana sebagai warga negara. C. Apabila ketiga aliran tersebut di atas dikaitkan dengan konteks bangunan hukum pidana Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia yang sekarang adalah mencerminkan sosok hukum pidana yang mencerminkan sosok hukum pidana yang beraliran klasik. Sebaiknya gitu. That's Strafrecht. Kesimpulan demikian misalnya terlihat dari rumusan pasal-pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata-kata barang siapa melakukan titik-titik dan seterusnya. Hal ini menunjukkan arti bahwa siapa yang berbuat tindak pidana akan dikenakan pidana tertentu tanpa harus memperhatikan kondisi subjektif pelaku saat berbuat. Ini adalah ciri khas aliran pemikiran hukum pidana klasik yang sangat menekankan aspek perbuatan daripada pelakunya. Namun apabila dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia mendatang, RUU KUHP Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa bangunan RUU KUHP adalah mencerminkan sosok hukum pidana yang beraliran neoklasik, neomodern atau dader Strafrecht. Ada rangkuman. Beberapa pendapat yang dikemukakan tentang fungsi atau tugas hukum pidana ada dua macam. Satu, untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana atau hukum preventif. Dua, untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana agar mereka menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat. Fungsi represif. Menurut para ahli, tujuan hukum pidana adalah 1. Memenuhi rasa keadilan. 2. Melindungi masyarakat, social defense. 3. Melindungi kepentingan individu, HAM, dan kepentingan masyarakat dengan negara. 4. Menyelesaikan konflik. Tujuan pidana 1. Reformation, yaitu memperbaiki dan merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Namun ini tidak menjamin karena masih banyak juga residivis. 2. Restraint, yaitu mengasingkan pelanggar dari masyarakat sehingga timbul rasa aman masyarakat. 3. Retribution, yaitu pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. 4. Deterrence, yaitu menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa maupun individu maupun orang lain yang potensi menjadi penjahat akan jerat atau takut melakukan kejahatan melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa. Menurut Sudarto, fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Fungsi yang umum. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum. Oleh karena itu, fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi yang khusus. Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Rex Guterschutz. Dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Adami Chazawi menyebutkan bahwa sebagian besar dari hukum publik hukum pidana berfungsi 1. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut. 2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi pelindungan atas berbagai kepentingan hukum. 3. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum. Tujuan hukum pidana memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum, yaitu asas-asas dihubungkan satu sama lain sehingga dapat dimaksudkan dalam satu sistem. B. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya, baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang, suatu organisasi. C. Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah memidanakan seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dasar pembenar penjatuhan pidana bertolak pangkal dan pemikiran sebagai berikut. 1. Ketuhanan. 2. Falsafah. 3. Perlindungan hukum. D. Teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Teori mutlak, 2. Teori relatif, 3. Teori gabungan. 4. 3 konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana di atas sebenarnya termanifestasi dalam 3 aliran pokok yang pernah berkembang dalam hukum pidana. 3 aliran tersebut ialah E. 3 aliran pokok tersebut ialah 1. Aliran klasik, 2. Aliran modern, 3. Aliran neoklasik atau neomodern. Mata kuliah hukum pidana, modul 2, kegiatan belajar 2, selesai. Sekian dan terima kasih.